Presiden perusahaan tanpa sengaja menemukan seorang gadis di pinggir jalan menjual nasi kotak dengan sangat gembira. Pemandangan ini langsung menarik rasa ingin tahunya. Ia pun segera turun dari mobil untuk melihat lebih dekat. Namun detik berikutnya ia sangat terkejut. Pria yang membantu gadis itu ternyata adalah orang terkaya di negeri ini. Dan si gadis tampaknya sama sekali tidak menyadarinya. Presiden pun merasa sangat bingung melihat situasi itu. Ternyata gadis itu sebenarnya adalah putri keluarga kaya. Namun saat lahir ia tertukar dengan anak orang lain. Baru beberapa hari yang lalu ia mengetahui kebenarannya. Keluarga orang terkaya itu, untuk menguji kepribadian anak angkat mereka yang sebenarnya, dengan sengaja berpura-pura bangkrut untuk melihat reaksi gadis itu. Begitu tahu perusahaan orang tua angkatnya bangkrut, dan mendengar bahwa orang tua kandungnya adalah orang kaya, gadis itu langsung berubah sikap dan tidak mengakui keluarga angkatnya. Tanpa menoleh ia pun masuk ke rumah orang kaya. Bahkan gadis yang sebelumnya tinggal di rumah orang kaya itu, langsung diusir dari rumah olehnya. Gadis yang tidak punya tempat tinggal itu, akhirnya memberanikan diri menemui orang tua kandungnya. Ia memperkenalkan diri sebagai anak yang tertukar saat lahir. Namun baru selesai bicara, sang ayah langsung menutup pintu. Ternyata ia khawatir anak kandungnya juga hanya tertarik pada kekayaan. Pasangan itu pun memutuskan untuk tetap menyembunyikan identitas mereka sebagai orang kaya. Setelah gadis itu dibawa masuk ke rumah, ia sama sekali tidak mempermasalahkan kondisi rumah yang sederhana. Hal ini membuat kedua orang tuanya sangat senang. Kemudian mereka menjelaskan bagaimana sulitnya keadaan keluarga. Gadis itu merasa sangat bersalah, dan menyatakan bahwa ia bersedia bekerja keras untuk menopang keluarga ini. Ia yakin mereka bertiga bisa menjalani hidup yang lebih baik. Baru saja selesai bicara, tiba-tiba muncul 3 laki-laki dari dalam rumah. Sang ibu mengulurkan satu tangan, mengatakan bahwa selain dia masih ada 5 kakak laki-laki. Gadis itu langsung tercengang. Dalam hati ia berpikir berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk menghidupi 8 orang. Namun ia tidak tahu, 3 kakaknya yang ada di depannya adalah tokoh besar di bidang masing-masing. Hanya saja untuk membantu orang tua dalam menguji dia. Mereka sementara menyembunyikan identitas asli, dan berpura-pura bekerja biasa saja. Untuk merayakan kembalinya sang putri, ibu mereka sendiri yang memasak. Namun saat mereka hendak makan bersama, di atas meja hanya ada 4 piring sayuran hijau. Para kakak makan sambil berpura-pura sedih, mengatakan ini adalah makanan paling mewah yang pernah mereka makan. Hari biasa bahkan saat hari raya pun mereka tidak bisa makan 4 macam sayur. Gadis itu merasa sangat sedih. Sang ibu mengira dia meremehkan makanan yang sederhana itu. Namun begitu gadis itu mencicipi masakan ibu, wajahnya langsung menunjukkan ekspresi bahagia. Ia tidak menyangka masakan sayur buatan ibunya bisa seenak itu. Tiba-tiba ia mendapat ide. Kalau masakan ibu enak begini, kenapa tidak dijual sebagai nasi kotak di pinggir jalan? Ia pun langsung berdiri hendak menyampaikan idenya. Namun ayahnya mengira ia tidak sanggup hidup susah dan ingin pergi. Gadis itu dengan serius menjelaskan bahwa ia ingin jualan nasi kotak di pinggir jalan. Saat itu kakak ketiga hampir membocorkan rahasia. Untung segera dihentikan oleh ibu mereka. Ibu mengatakan idenya sangat bagus. Namun siapa yang akan masak nasi kotaknya? Gadis itu bilang ia yang akan belanja, lalu memasak bersama ibu. Lagi pula di bawah rumah mereka ada proyek bangunan. Kalau harga jualnya murah pasti laris. Ayah pun mengatakan idenya sangat bagus dan ia setuju. Para kakak juga langsung menyatakan dukungan. Sementara itu, presiden perusahaan di sisi lain terus mencari gadis yang pernah menyelamatkannya dulu. Ia mengerahkan seluruh koneksi yang dimiliki. Hingga suatu hari akhirnya ia menemukan identitas gadis itu. Lalu datang sendiri ke rumah keluarga kaya untuk melamar. Ia langsung mengutarakan maksudnya, mengatakan gadis itu pernah menyelamatkan nyawanya. Dan kini ia datang untuk melamarnya. Sang ayah pun langsung bertanya kapan gadis itu pernah menyelamatkan orang. Putri orang kaya itu malah bingung. Ia bilang tidak terlalu ingat. Jawaban ini membuat presiden perusahaan merasa ragu. Gadis di depannya sangat berbeda dari gadis baik